Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Franciscus Farel Etrik Wijanarko dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS Business Intelligence saya. Jadi di sini kita didapati soal yang bertujuan, yang memiliki tujuan untuk agar kita dapat menentukan agar dapat kita dapat menganalisis suatu struktur database dan kita dapat mencari ketentuan KPI dari database yang kita analisis. Oke, dari soal pertama, di sini kita disuruh mengunduh file SQL yang bernama Toko Barokah SQL, yang dimana kita bisa download di link berikut. Nah, ketika kita sudah download, lalu kita import ke database kita seperti ini. Ya, ketika kita sudah import akan terjadi seperti ini yang di mana di dalam database ini terdapat tabel tabel transaksi, pembeli, penjual, produk dan transaksi. Lalu di sini saya akan menganalisa dari apa namanya SQL ini, database ini, yang di mana setelah saya analisa, saya mendapati terdapat tabel detail transaksi yang ada yang isi kolomnya ialah kode transaksi, ID produk foreign key, nomor transaksi, dan seperti yang ada di sini. Lalu, pada tabel pembeli terdapat kolom ID member username. Lalu pada tabel penjual terdapat ID penjual, nama penjual. Tabel produk terdapat kolom ID produk, nama produk, dan satuan dan harga. Lalu pada tabel transaksi terdapat kolom yang yaitu nomor transaksi, foreign key ID penjual, lalu ada eh, tanggal, ID pembeli dan tanggal, yang dimana kalau kita klik database ini, lalu kita klik desainer ini yang akan dimana muncul seperti ini nanti. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu kita akan menentukan apa KPI yang akan dianalisis. Jadi saya akhirnya menentukan yaitu total penjualan yang paling tinggi. Sebelum itu kita setelah itu kita akan masuk ke dalam tabel dimensi. Nah, di sini saya telah menentukan tabel-tabel dimensi yang dimana terdapat tiga tabel yang terdiri dari dua tabel dimensi dan satu tabel fakta. Pada tabel dimensi di sini ada dua tabel dim produk dengan kolom atau dengan field, ID produk, nama produk, dan harga. Lalu pada tabel waktu terdengan kolom dengan ID waktu dan bulan. Pada tabel fakta penjualan, di sini terdapat kolom yaitu ID transaksi, ID produk, ID waktu, jumlah terjual, dan total penjualan. Yang di mana ketika kita sekali lagi kalau kita klik ini, klik desainer ini, maka akan keluar seperti ini. Ya, seperti ini. Aduh, nah seperti ini. Lalu kita akan masuk ke dalam pentahonya atau data warehouse-nya. Di sini terdapat tiga tabel, tiga data yang di mana saya akan menjelaskan dari tabel input dulu. Pada tabel input, di sini terdapat select from produk yang di mana itu akan ya seperti itu. Lalu di sini terdapat koneksi koneksi ke database kita. Jadi koneksi ini itu fungsinya untuk menghubungkan dari spoon kita ke database kita agar saling terkoneksi. Oke. Selalu pada database lookup di sini terdapat koneksi yang akan terhubung ke database kita seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu lookup skema ini adalah OLAP OLAP toko. OLAP toko ini adalah OLAP kita buat di database kita. Jadi OLAP toko itu kita ambil dari sini. Nah, OLAP toko ini ya. Setelah itu
lookup tabelnya itu dari dim produk. Dim produk. Kenapa dim produk? Karena kita akan mencari dulu pada pertama itu pada dim produk ini. Nah, setelah itu pada tabel field terdapat ID produk, nama produk dan harga. Dan fieldnya itu stream produk, stream nama produk, stream harga. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, di sini terdapat tiga yang saya buat seperti seperti di share screen ini. Setelah itu ada ini seperti di bawah sama seperti yang di atasnya. Lalu tabel outputnya ya kurang lebih sama seperti tabel database lookup. Ya di sini terkoneksi database kita agar terbaca nanti ketika outputnya kita jalankan. Lalu kita run dulu. Oh, sebentar. Error. Oh, ini sepertinya karena tidak terhubung mungkin. Bentar. Oh, tuh Barokah sudah. SQL localhost. Oh, ini port numbernya 33 3306. Oke, harusnya bisa. Oke, udah hijau semua. Lalu kita akan lanjut ke dimensi waktu. Yang di mana dimensi waktu, maaf, terdapat seperti tadi di sini sudah terhubung ke apa? Database kita. Lalu database lookupnya terdapat tabelnya itu bulan dan field satu stream bulan dan di fieldnya terdapat bulan sama seperti tadi dan tipe datanya integer. Di sini saya dapat integer. Lalu sebentar kembali lagi ke sebelumnya saya mau lihat. Oh ya, oke ada ya tipe datanya. Lalu tabel outputnya seperti tadi. Oke, aman. Sekitaran apakah ada yang error? Oke, aman, hijau. Ini apa ya? Parameter verifikasi. Oke, nggak tahu saya. Skip. Lalu kita akan terakhir kita akan masuk ke tabel fakta penjual. Jadi pada fakta penjual sini, di sini terdapat ya ada satu dua tiga empat lima empat lima ini ada itu. Itu sama seperti tadi di sini sudah terhubung. Lalu SQL-nya itu seperti ini. Lalu database lookup yang pertama di sini terdapat nama produk yang fieldnya satunya adalah Steam nama produk dan Steam harga dan ID produknya itu tipe datanya non. Mungkin saya lupa memasuk. Oh non karena dia itu ya. Bentar. Lalu di sini saya ini sudah apa? Sudah terhubung atau belum ya? Oh sudah terhubung ya. Jadi sudah pasti aman. Ini juga. Oke, aman. Rupanya aman. Lalu take outnya. Oke, fakta penjualan. Cek. Oke, sudah tidak anu lagi. Lalu kita akan coba masuk ke oh, bentar. Jadi tadi kan saya anu, terus saya kan KPI yang saya akan analisis itu adalah total penjualan paling tinggi. Yang dimana nanti ketika saya mencari query yang ada di sini pada pada fakta penjualan. Nah, di sini akan di total penjualan yang saya mau adalah nanti akan muncul yang paling tinggi lalu ke bawah pelan-pelan gitu urut lah nanti ke bawah ke tinggi terendah. Lalu kita coba eh seperti yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Untuk melakukan query untuk mencari itu kita harus melakukan query ini. Bentar. Select sum total penjualan karena kita akan menuju ke tabel penjualan. Lalu
S. Total penjualan tertinggi tinggi from from fakta penjualan terus by ID transaksi, ID produk, ID terus ID waktu. Eh, wait. Waktu lalu eh bentar. Hmm, order by total penjualan tertinggi tertinggi tes tes. Kita coba ya. Hah, eh select penjualan. Oh, bentar. Select personal. Oh, group by. Group by. Harus aman sih. Hah, select from total penjualan S penjualan tertinggi. eh Group by ID transaksi. Duh, pusing ya. Bentar. Hmm, apa udah pakai tes ya? Coba kan harus pakai sih. Bentar. Hmm, ya fair dan produk. Oh, near fair tertinggi. Terus itu Sinta jualan. Oh ya, bentar. Saya eh Selektum total penjualan S total penjualan tertinggi from fakta penjualan grup by ID transaksi ID produk ID waktu order by total penjualan tertinggi des. Mm, 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 mm. Ya, hmm, bentar. Ya ini nih cloud cloud satu ini biasanya ngefek sih huruf besar huruf kecil tinggi. Oh, saya tahu. Oke, ini kurang koma. Yes, sudah harusnya sudah ya. Eh, ID slip enter. Sudah jadi ya. Jadi di sini terurut dari seperti ini. Kalau penjualan tertinggi adalah ini. 47 banyak. Nah, seperti ini ya. Jadi query yang benar adalah ini. Seperti ini. Di sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jadi sebenarnya yang salah adalah kurang koma. Kurang teliti lagi-lagi. Jadi cukup. Jadi sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Dadah.